Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang selanjutnya saya juga akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas tentang perayaan Imlek. Bolehkah kita, orang Kristen, merayakan Imlek? Memang ada beberapa kelompok begitu ya, paling tidak ada 2 kelompok. Satu, nggak apa-apa merayakan Imlek, sah-sah saja. Tetapi ada juga kelompok yang berkata nggak boleh, orang Kristen itu tidak boleh merayakan Imlek. Nah, apa dasar pemikiran mereka? Kenapa kok orang Kristen tidak boleh merayakan Imlek? Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata memang ada latar belakangnya, di mana mereka melihat bahwa perayaan Imlek itu sangat syarat ya dengan kisah-kisah mitologis ya yang ada di dalamnya. Seperti misalnya ada pengusiran roh ya melalui lampion begitu, atau melalui angpau, atau melalui kue keranjang ya yang kita bisa kenal. Nah, mereka menganggap bahwa ada mitos-mitos yang dulu ada ya, atau budaya-budayanya yang itu bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga mereka memilih untuk tidak merayakannya. Nah, ini alasan dan dasar mereka yang tidak melakukannya. Atau mungkin ada hal yang lain karena motivasi di dalamnya masih syarat dengan roh-roh jahat. Ya, tradisi pengusiran roh jahat melalui lampion, petasan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka beranggapan bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan. Ada juga pandangan mereka yang menekankan bahwa ini perayaan agama tertentu, sehingga kita tidak perlu untuk terlibat di dalamnya. Nah, tetapi di sisi yang lain ada yang merayakannya. Mereka pun memiliki alasan kenapa mereka merayakannya.
Nah, memang ada hal-hal yang baik yang kita bisa lihat di masa perayaan Imlek ini ya, Bapak Ibu Saudara. Misalnya yang saya tahu begitu, malam Sincia ya, malam pergantian tahun, mereka akan kumpul bersama dengan keluarga mereka. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Sebagaimana yang kita tahu, banyak orang-orang Tionghoa yang merasa ketika mereka yang dulunya ya bukan Kristen terus kemudian menjadi orang Kristen, itu mereka lupa akan orang tua mereka. Nah, sebenarnya momen ini bisa menjadi momen yang baik untuk kita boleh menjelaskan kekristenan kepada mereka yang mungkin masih ada yang belum Kristen. Karena tidak dipungkiri ya, masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Sehingga tidak jarang di antara mereka merasa bahwa kekristenan ini sudah merusak tatanan budaya mereka. Karena tentunya masih banyak orang-orang Tionghoa ya pada umumnya salah paham tentang ajaran kekristenan, yang menganggap bahwa kekristenan itu menjadi perusak hubungan anak-anak ya terhadap orang tua ya, terhadap bakti kepada orang tua. Nah, kesalahpahaman ini sebenarnya dapat dihilangkan melalui peluang yang dapat kita lakukan di dalam perayaan Imlek ini. Misalnya ketika kita sebagai anak mengunjungi orang tua. Saya membaca beberapa artikel yang menarik bagaimana malam Sincia, malam pergantian tahun adalah malam yang baik ya. Misalnya seperti keluarga besar mengadakan acara, mereka akan kumpul bersama. Mereka biasanya akan makan bersama. Ada beberapa keluarga yang saya dengar, saya lihat, itu mereka bawa makanan masing-masing dari rumah mereka. Atau mungkin mereka membeli makanan dari luar dan kemudian mereka kumpul makan bersama. Nah, ini sesuatu yang sangat baik ya. Adanya kerukunan di sana ya. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan ketika keluarga rukun ya, maka berkat Tuhan turun. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Ini sesuatu hal yang menarik untuk menghilangkan kesalahpahaman bagaimana ketika kita menjadi orang Kristen tidak lagi berbakti kepada orang tua. Justru ini menjadi kesempatan kita anak-anak Tuhan untuk mengunjungi orang tua kita. Dan mereka tidak merasa bahwa kekristenan merusak hubungan mereka. Nah, kita bisa datang, kita bisa berkumpul, dan di sana kita mempraktekkan firman Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Ini satu praktek yang sangat baik. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana anak-anak biasanya yang sudah bekerja, anak-anak yang sudah memiliki penghasilan, malam itu atau malam ini khususnya, mereka akan memberikan angpau ya kepada orang tuanya sebagai ucapan syukur ya. Ada istilahnya itu, kalau kita minum air jangan lupa sumbernya. Ini jadi satu kesempatan bagaimana kita belajar menghormati orang tua kita. Hormatilah orang tua kita ya, apalagi selagi mereka masih hidup. Di saat hidup inilah kita harus membuat mereka bahagia, membuat mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, paling tidak kalau kita tidak bisa membuat mereka bahagia, kita tidak membuat mereka susah atau sulit dalam kehidupan mereka. Ini menjadi satu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa praktekkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kesempatannya kita untuk menghormatinya. Dan biasanya besok ya, karena dia sudah malam ini sudah dapat angpau dari anak-anak begitu ya. Ya tentunya orang tua pasti sudah menyediakannya. Besok mereka akan berbagi ya kepada anak-anak mereka yang mungkin belum bekerja, belum memiliki penghasilan khususnya seperti itu, atau ke cucu-cucunya. Wah, ini sesuatu hal yang sangat menarik yang kita bisa lakukan, yang kita bisa terapkan ya. Menerima berkat menjadi saluran berkat, diberkati untuk memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat menarik yang kita juga bisa perhatikan ya, menghilangkan kesalahpahaman. Nah, hal yang kedua juga ini menjadi satu kesempatan ya, kesaksian dan pekabaran Injil. Bagaimana di malam kita bertemu, malam kita berkumpul, malam ini ya, malam Sincia, malam pergantian tahun, ini menjadi kesempatan untuk kita menyaksikan kasih Tuhan. Ya, di sana ada ucapan syukur, di sana ada pengharapan, dan biarlah ucapan syukur kita memang untuk Tuhan kita.
pengharapan kita ya tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mungkin kita minta rezeki, kita minta kelancaran, kita minta pertolongan, kita minta pengharapan, biarlah hanya di dalam Tuhan. Nah, ini kesempatan kita ya menjadi kesaksian ya, dan sekaligus pemberitaan Injil kepada keluarga kita. Mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ini menjadi satu kesempatan untuk kita menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong sepanjang tahun kehidupan kita. Ya. Dan ini menjadi ucapan syukur kita. Nah, yang kemudian kita akan berdoa. Syukur-syukur kita sebagai anak Tuhan yang mungkin selama ini tidak ada doa makan bersama begitu ya. Ini menjadi kesempatan kita untuk mengajak mereka berdoa. Mengajak mereka mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Mengajak mereka menyerahkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan ya. Dan kita akan mengalami banyak hal di sana. Dan bagaimana keluarga kita akan melihat hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran-kebenaran ini, mari kita belajar sebagaimana juga tadi dalam firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu ya untuk Tuhan. Mari kita merayakan Imlek bersama dengan keluarga untuk Tuhan ya. Untuk kita menyaksikan kasih Tuhan, untuk kita juga menyaksikan berita Injil ya, sukacita ini kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mengalaminya. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan hari ini, malam ini, dan besok ya dalam perayaan Imlek ini menjadi sukacita bagi Tuhan. Keluarga kita mengalami berkat Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan yang menjadi sumber kehidupan mereka, menjadi juru selamat dalam hidup mereka. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh Paulus ya dalam 1 Korintus tadi. Dia melakukan segala sesuatu ya bagi semua orang. Aku telah menjadi segala-galanya supaya apa? Aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi batu sandungan karena kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah tidak lagi mau merayakan Imlek. Ya, tetap rayakan Imlek dengan nilai-nilai kekristenan yang tentunya kita tidak sembayang ya kepada yang lain. Kita ya sembayang berdoa ya hanya kepada Tuhan, itu menjadi kesaksian kita. Dan mari kita lakukan semuanya ini, sesuatu yang tentunya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesuatu yang tentunya ini boleh membawa orang lain untuk mengalami kasih Tuhan. Mari kita merayakan Imlek dengan penuh sukacita. Jadi apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Boleh ya. Yang sesuai tentunya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tidak mempercayai hal-hal yang tentunya bertentangan ya. Percayalah Tuhan yang menjadi sumber berkat, dan Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Dan kiranya kehadiran kita di masa Imlek ini boleh menjadi berkat untuk keluarga kita, dan kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Tuhan, terima kasih Engkau boleh berkati kami. Kami bersyukur saudara-saudara kami malam ini merayakan malam pergantian tahun. Dan besok mereka akan bersukacita bersama dengan keluarga merayakan tahun baru Imlek ini. Biarlah nilai-nilai kekristenan kami boleh bagikan, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kami boleh bagikan, sehingga banyak orang juga boleh mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan dan menyadari itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Pakailah kehadiran kami menjadi berkat, dan biarlah nama Tuhanlah yang dimuliakan. Berkati untuk para orang tua, mereka boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati anak-anak yang sudah menjadi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka juga boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan Kau yang menyertai dan memberkati, dan Kau memakai Imlek ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Imlek. Gong Si Fa Cai Xin Yen Kuai Le, dan lakukanlah segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.